Disinilah cerita dimulai tentang seorang pria bernama Milo, yang menderita gangguan mental bernama autisme. Milo sedang mengawasi seorang wanita sambil melakukan perhitungan rumit di kepalanya. Ia juga memperhatikan kejadian di sekelilingnya seperti sebuah bus penumpang, seorang pria yang duduk di pinggir jalan, sebuah lubang di jalan, dan seorang pengendara sepeda yang melaju kencang. Dengan semua itu di pikirannya, Milo menyeberang jalan dan meletakkan sebuah pensil di atas kotak surat. Tindakan kecil itu memicu reaksi berantai. Ketika sebuah taksi melewati lubang tersebut, air terciprat dan pensil jatuh. Pria yang duduk di pinggir jalan mencoba mengambil pensil itu, namun justru bertabrakan dengan pengendara sepeda, sehingga terjadi kecelakaan kecil. Kecelakaan itu mengalihkan perhatian sopir bus, sehingga ia tidak sadar lampu merah menyala. Akibatnya, bus itu langsung menabrak wanita yang sedang diawasi Milo. Dengan cara ini, Milo berhasil mengubah sebuah pembunuhan menjadi sioluhala, sebuah kecelakaan. Kemudian muncul seorang wanita bernama Olivia, seorang agen FBI dari divisi Fringe. Olivia sebelumnya sempat cuti panjang karena mengalami cedera kepala dalam misi terakhirnya. Hari itu, ia kembali bekerja. Setibanya di markas, ia disambut oleh rekannya Charlie, yang merupakan supervisor divisi tersebut. Lalu tampak kepala FBI Bishop, yang sedang berbicara dengan seseorang di kantornya. Disinilah terungkap bahwa Olivia sebenarnya adalah klon yang dibawa dari alam semesta lain. Olivia asli sudah meninggal dalam misi sebelumnya, tetapi karena dia adalah agen terbaik, sang kepala tidak ingin kehilangannya. Semua memori Olivia asli dipindahkan ke dalam tubuh klon, agar ia bisa hidup kembali. Tak lama, divisi mendapat laporan tentang kecelakaan bus yang menewaskan seorang wanita. Charlie mengatakan bahwa dalam seminggu terakhir sudah ada 2 kejadian serupa, dan pasti ada seseorang di balik semua itu. Mereka pergi ke tempat kejadian perkara untuk menyelidiki. Penyidikan dipimpin oleh Lee, seorang perwira dengan wajah penuh luka bakar. Charlie memeriksa sidik jari korban dan mengetahui bahwa wanita yang tewas bernama Julian Foster. Sementara itu, Olivia menginterogasi sopir bus, yang bersumpah bahwa selama kariernya ia bahkan tidak pernah membunuh seekor binatang pun, sehingga kecelakaan itu membuatnya sangat terguncang. Dalam penyelidikan, Lee menemukan sebuah pensil dan menyadari bahwa benda itu adalah penyebab awal reaksi berantai. Kembali ke markas, mereka membandingkan dengan kasus sebelumnya. Dari foto-foto, Lee melihat ada kesamaan. Pensil selalu menjadi faktor kunci. Ia pun yakin bahwa semua kecelakaan itu direncanakan seseorang. Mereka kemudian memanggil ahli matematika, divisi, Astrid. Astrid menjelaskan bahwa membuat reaksi berantai serumit itu, lalu memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi adalah hal yang mustahil bagi orang biasa. Saat itu juga, mereka menerima laporan kecelakaan baru. Di lokasi, korban ternyata selamat. Dari penyelidikan, diketahui bahwa seekor anjing kecil tiba-tiba berlari ke jalan, sehingga bus kehilangan kendali. Olivia menemukan sebuah pensil tergeletak dan sadar bahwa reaksi berantai masih berlangsung. Lalu ia melihat Milo berdiri di jembatan. Milo kembali menghitung perjerekan-perjerekan kejadian, hingga akhirnya seorang pria tertabrak ambulans. Olivia mengejarnya, namun Milo berhasil kabur. Milo kembali ke rumah. Kakaknya, Maddie, mencoba membujuknya untuk pergi ke rumah sakit, tetapi Milo menolak. Maddie mendesaknya untuk menyerahkan diri. Namun Milo tetap berkeras bahwa tindakannya benar. Saat Maddie menunjukkan sebuah kuda mainan pemberian ibu mereka, Milo merasa tidak nyaman dan teringat masa lalunya. Sementara itu, agen Lee menjalani pemeriksaan di rumah sakit dan menyarankan Olivia untuk mencari hubungan antara ketiga korban. Olivia menemukan bahwa mereka semua bekerja di rumah sakit yang sama. Setelah diselidiki, diketahui bahwa mereka adalah bagian dari eksperimen khusus untuk meningkatkan IQ pasien dengan gangguan mental. Lalu kemudian, IQ itu dikembalikan ke kondisi semula. Di sanalah Olivia mengetahui bahwa Milo juga bagian dari eksperimen itu, tetapi ia menolak kembali ke rumah sakit.